Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ganu di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, tentunya di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Nah, anak-anak sobat hebat Matsa Surba, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masih mempelajari tentang pencegahan pergaulan bebas. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari pencegahan pergaulan bebas, terakhir dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas, ya. Kalau kali ini kita akan mempelajari mengenai dampak dan solusi atau faktor apa saja juga yang mempengaruhi pergaulan bebas di kalangan remaja, ya. Namun sebelum itu marilah kita membaca ikrar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak sobat hebat Matsa Surba, semoga materi pembelajaran yang Pak Ganu berikan ini dapat bermanfaat untuk Pak Ganu sendiri maupun untuk kalian, ya, untuk sekarang maupun untuk kedepannya. Amin. Langsung saja kita mulai pencegahan pergaulan bebas. Poin A yaitu penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Manusia itu sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain, individu satu dengan individu lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kepribadian seseorang. Pergaulan yang dilakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik positif maupun negatif. Dalam usia remaja ini, terutama di usia kalian, usia-usia SMP, biasanya seseorang sangatlah labil, ya, mudah terpengaruh dalam bujukan, timbulnya rasa ingin tahu yang bahkan tidak tahu baik buruknya, ya. Nah, ini ada beberapa poin penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Yang pertama ada sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyak remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah. Misal kalian mempunyai circle atau lingkaran pergaulan di mana pergaulan kalian itu, teman-teman kalian itu suka mainan motor liar atau motor trondol, ya, seperti itu. Lalu kalian melakukan balap liar. Nah, itu kan tidak bagus dan tidak pantas untuk dilakukan di jalanan. Kalian belum punya SIM, selain belum punya SIM, kalian juga tidak mengendarai sepeda motor di jalanan seharusnya. Yang harusnya balapan itu di sirkuit, tapi kalian malah di jalanan umum. Nah, itu tidak bagus dan tidak sepantasnya. Hal itu dikarenakan mereka atau kalian atau orang-orang yang di dalam lingkaran itu, di dalam circle pertemanan, di dalam pergaulan itu tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah. Itu karena apa sih? Ya karena sumber daya pengetahuan yang mereka dapatkan itu juga tidak banyak, terutama dari orang tua, ya. Karena pendidikan pertama yang kita dapat itu dari orang tua. Harusnya orang tua lebih aware, lebih peduli dengan anaknya. Apa saja sih hal atau kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya di luar sana selain di rumah dan selain di sekolah, ya. Itu sikap mental yang tidak sehat. Yang kedua ada pelampiasan rasa kecewa, yaitu seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter. Otoriter itu seperti sifat-sifat galak, bisa dikatakan galak, sifat otoriter itu.
bisa dikatakan sifat-sifat yang suka menyuruh-nyuruh, suka bekerja dalam waktu yang lama, dalam paksaan dan lain-lain seperti itu, ataupun terlalu membebaskan, ya. Sekolah yang memberikan tekanan entah itu dalam prestasi maupun hukuman. Bahkan ulangi ya, pelampiasan rasa kecewa, yaitu seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan. Sekolah yang memberikan tekanan entah itu dalam prestasi maupun hukuman. Lingkungan yang memberikan masalah dalam sosialisasi sehingga menjadikan remaja sangat labil mengatur emosi, mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya. Jadi pelampiasan rasa kecewa itu bisa datang dari beberapa hal, dari beberapa aspek. Di antaranya dari orang tua, ya. Ada orang tua kita yang terlalu mengekang kita tidak boleh melakukan ini itu, sehingga membuat kita hal tersebut sangatlah tidak nyaman dan tidak baik bagi diri kita sendiri, karena kita ingin melakukan ini tidak boleh, ingin melakukan tidak boleh, apa-apa dikekang, apa-apa disuruh, apa-apa diarahkan ke hal yang tidak kita inginkan, ya seperti itu ya. Ataupun bahkan orang tua yang terlalu membebaskan. Artinya orang tua kita yang tidak peduli, yang tidak aware kepada kita, ya. Itu juga bisa menjadikan seorang remaja itu menjadi, karena tidak ada yang merasa peduli dengan dia, makanya dia bertindak semena-mena, bertindak sebebasnya, karena tidak ada yang peduli, tidak ada yang memarahi, tidak ada yang menasihati. Nah, itu takutnya hal-hal seperti itu, karena hal-hal seperti itu remaja itu menjadi remaja yang mempunyai pergaulan bebas, terutama pergaulan yang negatif, ya. Bahkan sekolah pun bisa menjadi pelampiasan rasa kekecewaan seorang remaja. Sekolah yang memberikan tekanan entah itu dalam prestasi maupun hukuman, ya. Misal ada yang sering dihukum, itu juga bisa menjadi rasa pelampiasan rasa kecewa, karena kenapa sih kok saya sering dihukum oleh guru ini? Kenapa sih saya kok sering dapat punishment dari guru ini? Padahal hal yang saya lakukan ini tidak terlalu buruk menurut saya. Nah, hal-hal seperti itu harus ditanyakan ke guru mata pelajaran ataupun guru bimbingan konseling, ataupun mendapatkan tekanan entah itu mendapatkan tekanan dalam prestasi. Misal kalian mempunyai prestasi dalam cabang olahraga basket, ya, atau olahraga apa. Misalnya lagi kalian mendapatkan prestasi atau award dari sekolah itu berupa piagam dan prestasi dalam bidang olimpiade matematika, ya. Waktu kalian mendapatkan olimpiade, waktu kalian mendapatkan prestasi, mendapatkan medali, itu kalian disanjung sama teman-teman kalian, sama guru-guru kalian, itu kalian disanjung, dipuji-puji karena sudah mengharumkan nama sekolah. Tetapi hal itu juga bisa menjadikan sebuah bumerang, ya, karena mungkin dari pihak guru maupun dari pihak sekolah, mungkin dari pihak teman sekolah juga memberikan dorongan yang terlalu over, yang terlalu berlebihan untuk kamu bisa menjadi juara lagi di olimpiade matematika itu. Akhirnya hal tersebut menjadi sebuah tekanan, ya, karena orang-orang sudah percaya pada kamunya akhirnya menjadi seperti banyak pikiran, banyak tekanan. Aku harus memenuhi ekspektasi dari orang lain. Nah, hal-hal tersebut bisa menjadikan kamu itu hal yang buruk. Maksud Pak Ganu, hal yang buruk itu kita menjadi banyak pikiran, kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir, aku bisa apa tidak, seperti itu ya. Saya mampu atau tidak mengerjakan ini. Kalau tidak mampu, bagaimana tanggapannya orang-orang kalau saya tidak dapat mengerjakan atau mendapatkan piala seperti sebelumnya. Nah, seperti itu. Lalu pelampiasan rasa kecewa juga
bisa didapat dari lingkungan yang memberikan masalah dalam sosialisasi. Itu sudah pasti ya. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap sosialisasi kita. Kalau lingkungan kita baik, lingkungan kita bersih, maka insya Allah sosialisasi kita juga baik. Sehingga menjadikan remaja sangat labil mengatur emosi. Nah, itu dampaknya ya. Mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya. Iya, kalau kita tidak terpengaruh. Kalau kita terpengaruh, maka buyar pergaulan kita. Hidup kita buyar kalau sampai kita terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekeliling kita. Jadi bagaimana pinter-pinternya kita mengatur emosi kita, ya, mengatur kelabilan kita, ya. Saat di rumah kita bagaimana sering interaksi dengan orang tua, saat di sekolah gimana, sering kita juga interaksi sosial sama guru-guru, sama teman-teman. Pokoknya jangan sampai kita terseret ke pergaulan yang toksik atau pergaulan yang buruk. Lalu selanjutnya kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang sudah ada tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Ya, modernisasi ini karena kita mengikuti perkembangan zaman dari yang sebelumnya zaman dahulu kita masih memakai hal-hal yang berbau tradisional. Kalau zaman sekarang karena adanya modernisasi dan perkembangan globalisasi, makanya banyak hal-hal yang sudah canggih. Nah, itu modernisasi. Tapi seringkali modernisasi ini disalahgunakan menjadi westernisasi. Westernisasi ini adalah seperti kita mempunyai paham terhadap Western. Western itu negara Barat, kebudayaan Barat. Padahal kebudayaan kita itu kebudayaan Timur, ya, yang sopan, santun, ramah, atau memiliki budaya yang banyak seperti ini, seperti itu. Tetapi karena kita sudah salah pergaulan, makanya kita menganggap modernisasi itu menjadi westernisasi. Nah, itu kegagalan remaja menyerap norma yang harusnya normanya A itu baik, tapi kalian malah yang kalian serap itu norma B yang jelek. Yang harusnya kalian positif modernisasi menjadi negatif westernisasi. Nah, seperti itu ya. Harusnya modern, tapi kalian malah western. Ya, western itu juga baik, ada baiknya. Cuma karena kalian tidak paham norma-norma di sana, maka kesannya kalian itu seperti menyalahgunakan kebudayaan western, ya, seperti itu. Apalagi itu kalian gunakan atau lakukan di negara yang notabene negara timur, yaitu negara kita sendiri, negara Indonesia. Nah, ini anak-anak tugas yang akan Pak Ganu berikan untuk minggu depan ya. Kita semua mengetahui peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyaluran minat dan bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Tetapi walaupun kata-kata tersebut sering didengungkan, tetap saja masih banyak remaja yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Selain daripada solusi di atas, masih banyak solusi lainnya. Ya, selain daripada solusi di atas, masih banyak solusi lainnya. Ya, tugasnya sebutkan dan jelaskan solusi pencegahan pergaulan bebas menurut kalian, menurut bahasa kalian. Ya, jadi ada beberapa solusi selain peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu ada solusi yang lebih realistis. Maksudnya realistis kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu ada. Nah, itu apa saja solusinya? Solusi pencegahan pergaulan bebas menurut kalian. Referensinya kalian mungkin bisa lihat di Google, cari di Google, googling apa sih solusi pencegahan pergaulan bebas, apa saja ya. Nah, kalau kalian sudah temu, catat poin-poinnya, lalu jelaskan menurut bahasa kalian ya. Itu tugasnya. Seperti biasa, catat di buku catatan, tidak di Word, tidak di PDF-kan ataupun tidak di PPT. Di buku catatan, difoto dan dikirim ke Google Classroom.
Nah, ini anak-anak, yang poin B yaitu dampak pergaulan bebas. Terjadinya pergaulan bebas memberikan efek besar bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat atau narkotika. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesehatan. Yang keempat, merenggangnya hubungan keluarga. Yang kelima, menurunnya prestasi. Yang keenam, pastinya berdosa. Nah, keenam hal ini merupakan hal-hal yang menurut kita semua itu sudah tahu ya, sudah jelas dan sudah pasti ini merupakan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Hal-hal negatif yang harus kita buang dari kehidupan kita. Karena hal-hal ini dapat merugikan kita sendiri. Terutama merugikan orang tua, merugikan masyarakat sekitar lingkungan kita dan juga negara. Nah, apa akibatnya kalau kalian melakukan seks bebas? Ketergantungan obat, menurunnya tingkat kesehatan, kalian sakit-sakitan ya. Hal-hal ini sudah tidak perlu kita pikirkan. Maaf. Kelima hal negatif ini tidak perlu kita pikirkan, maksudnya ya sudahlah, ini bukan sesuatu yang harus dipikiran kita. Bukan sesuatu yang harus kita pikirkan. Kalau misal kalian mempunyai rasa ingin tahu, ya udah, kalian cari tahu sisi positifnya. Kalau melakukan seks bebas itu dampaknya seperti apa sih? Kalau kalian mengonsumsi obat-obatan terlarang itu dampaknya seperti apa sih? Lah, seperti itu yang kalian cari tahu, bukan malah mencobanya ya. Yang C, faktor yang memengaruhi pergaulan remaja. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial, dan mampu menampilkan diri sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku. Begitu juga dengan pergaulan pada remaja. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi. Yang pertama, kondisi fisik. Yang kedua, kebebasan emosional. Yang ketiga, interaksi sosial. Yang keempat, pengetahuan terhadap kemampuan diri. Yang kelima, penguasaan diri terhadap nilai moral dan agama. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Apabila kalian tidak mampu menampilkan diri sesuai aturan dan norma yang berlaku, kondisi fisik kalian pastinya menurun, kebebasan emosional pasti kalian pasti labil ya, interaksi sosial kalian pasti jelek, terutama dengan lingkungan, dengan orang tua, dengan orang-orang di sekolah. Pengetahuan terhadap kemampuan diri pasti itu juga akan menurun kalau pergaulan kalian salah. Kalian tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Asalkan kalian untung, kalian pasti akan lakukan. Padahal hal itu sudah jelas sudah salah. Penguasaan diri terhadap nilai moral dan agama, ya. Jadinya untuk menguasai diri terhadap nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku itu menjadi jelek atau menjadi menurun karena kalian sudah salah pergaulan ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari solusi pencegahan pergaulan bebas dan cara menghindari pergaulan bebas di kalangan remaja. Oke? Ya baik, terima kasih anak-anak sobat hebat masa surba sudah berpartisipasi, sudah mengapresiasi dan sudah memperhatikan video pembelajaran yang Pak Ganu sampaikan. Kurang lebihnya Pak Ganu mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dari Pak Ganu. Kita ketemu minggu depan.
masih di pencegahan pergaulan bebas, yaitu kita akan mempelajari materi solusi pencegahan pergaulan bebas di kalangan remaja, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Baganu akhiri, sebelum itu marilah kita membaca surat wal asr dan kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ganu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.